Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ella Hayati dengan NIM 2206499. Saya dari kelas 1A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai definisi, fungsi, dan tujuan landasan pendidikan. Di sisi lain, saya memberikan atau menjelaskan atau membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah landasan pendidikan. Dan semoga yang membaca atau menyaksikan video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, lanjut. Saya di sini ingin memaparkan sedikit tentang definisi, fungsi, dan tujuan landasan pendidikan itu sendiri. Apa sih landasan pendidikan itu? Yuk cari tahu. Nah, yang pertama ada definisi landasan pendidikan. Yuk kita cari tahu apa sih definisi landasan pendidikan itu? Nah, apa sih landasan pendidikan itu? Seperti yang teman-teman lihat, landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan karena dalam rangka pendidikan itu sendiri. Nah, terdapat dua momen yang mesti yang dilaksanakan, yaitu studi pendidikan dan praktik pendidikan. Maka, landasan pendidikan dapat didefinisikan sebagai seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan dalam rangka studi pendidikan dan praktik pendidikan. Menurut para ahli, yaitu Ki Hajar Dewantara, pendidikan dilihat sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang senantiasa menuntun kekuatan kodrat mereka agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, dari mana sih sumber asumsi-asumsi tersebut atau sumber isi landasan pendidikan tersebut? Nah, sumber asumsi-asumsi tersebut atau sumber isi landasan pendidikan itu dapat bersumber dari agama, filsafat, dari ilmu yang bersumber dari hukum atau yuridis ya teman-teman. Nah, berdasarkan sumber isinya, maka landasan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Seperti yang kalian lihat, yang pertama ada landasan religius, yang kedua ada landasan filosofis, yang ketiga atau yang terakhir adalah landasan ilmiah. Nah, yuk kita cari tahu, kita bedah satu persatu. Yang pertama ada landasan religius. Nah, landasan religius pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan, teman-teman. Nah, contoh dari landasan religius pendidikan ini, contoh yang bersumber dari Al-Quran dan hadis ya teman-teman. Contoh dari yang bersumber dari hadis yaitu, carilah ilmu dari buayan hingga akhir atau masuk liang lahat. Maksudnya menuntut ilmu adalah wajib ya teman-teman, fardu ain bagi setiap muslim, yaitu bisa menjadikan itu menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim dalam menuntut ilmu. Yang kedua ada landasan filosofis. Landasan filosofis adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan, teman-teman. Nah, ada berbagai aliran loh. Dari berbagai aliran filsafat ini, yang pertama ada idealisme, realisme, praktisme, dan eksistensialisme. Nah, contoh dari landasan filosofis ini adalah berpendapat bahwa pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui pengalaman indera. Nah, penganut realisme ini adalah menggunakan metode mengajar yang diberikan kepada siswa melalui pengalaman langsung, teman-teman. Misalnya seperti observasi, praktikum, dan lain-lain. Yang ketiga adalah landasan ilmiah atau yang terakhir. Nah, landasan ilmiah adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu, teman-teman, yang dijadikan titik tolak dalam landasan pendidikan. Nah, contohnya landasan-landasan ilmiah ini dibagi-bagi ya, teman-teman, atau banyak jenisnya. Yuk kita cari tahu apa aja sih jenis ilmiah atau jenis landasan ilmiah itu. Yuk cari tahu slide berikutnya. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan bahwa landasan ilmiah pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu ya teman-teman, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan itu sendiri. Nah, yang tadi saya sudah sebutkan, jenis landasan ilmiah itu dibagi-bagi ya teman-teman menjadi 9 landasan ilmiah. Yang pertama ada landasan psikologis pendidikan, yang kedua ada landasan sosiologis pendidikan, yang ketiga ada landasan biologis pendidikan, yang keempat ada landasan antropologis pendidikan, yang kelima ada landasan
historis pendidikan, yang keenam adalah landasan ekonomi pendidikan, yang ketujuh adalah landasan politik pendidikan, yang kedelapan adalah landasan fisiologis pendidikan, yang terakhir adalah landasan yuridis pendidikan. Nah, saya sedikit ingin nih menjelaskan tentang landasan yuridis pendidikan. Nah, landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bersumber dari aturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadikan titik tolak dalam pendidikan. Nah, contoh landasan yuridis pendidikan di Indonesia yaitu tercantum pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan di Indonesia atau pendidikan sistem pendidikan nasional. Nah, slide berikutnya teman-teman. Materi selanjutnya yaitu fungsi landasan pendidikan. Nah, apa sih fungsi landasan pendidikan itu sendiri? Yuk kita cari tahu apa saja sih poin-poinnya. Nah, adapun fungsi dari landasan pendidikan itu diantaranya yang pertama ada sebagai tolak ukur kualitas suatu kebijakan atau program pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman bahwa landasan pendidikan itu adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka suatu pendidikan maupun praktik pendidikan di suatu negara ya teman-teman. Nah, yang kedua ada sebagai pedoman yang konkret dalam praktik pendidikan. Betul ya teman-teman, landasan pendidikan ini bukan hanya sekedar suatu pendidikan saja atau praktik pendidikan saja dalam mengajar, tetapi sebagai pedoman yang benar gitu atau sesuai undang-undang atau sesuai dengan berdasarkan gitu ya dasar yang konkret dalam praktik pendidikan itu sendiri atau maupun segi belajar mengajarnya. Yang ketiga, sebagai pedoman dasar yang harus dipegang teguh oleh pendidik dan tenaga pendidik. Bukan hanya tentang tenaga pendidik saja ya yang mempunyai pedoman dasarnya, bahwa kita perlu sadari bahwa pendidik juga harus mempunyai pedoman dasar, bukan hanya tenaga pendidik saja. Yang keempat ada yang terakhir yaitu sebagai dasar dalam mencetuskan ide atau gagasan terkait konsep pendidikan itu sendiri. Nah, slide berikutnya teman-teman. Bukan hanya tentang fungsi dari landasan pendidikan yang sudah disebutkan saja teman-teman. Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidik atau LPTK memiliki program pendidikan yang terdiri atas dua fungsi ya teman-teman. Yang pertama ada fungsi spesialisasi dan yang kedua ada fungsi subprogram. Nah, yang pertama ada fungsi spesialisasi. Apa sih yang disebut fungsi spesialisasi ini? Nah, fungsi spesialisasi itu adalah untuk mengembangkan kemampuan khas yang diperlukan oleh kemampuan setiap jenis spesialisasi tenaga pendidikan. Nah, yang bermuara untuk mengembangkan kemampuan lulusan LPTK tersebut dalam melaksanakan belajar atau belajar melaksanakan praktik pendidikan secara profesional. Dan yang kedua ada fungsi subprogram. Ini fungsi subprogram ini lebih ke penguasaan wawasan, penguasaan teori, penguasaan pengertian dasar dalam suatu dasar pendidikan itu sendiri ya teman-teman. Yang menunjang atau yang bermuara pada pengembangan lulusan LPTK yang memperkuat dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan itu sendiri ya teman-teman, baik bersifat ilmiah maupun filsafat. Nah, adapun peran guru juga teman-teman dalam berkontribusi dalam hal ini juga sebagai titik tolak atau dasar pijakan dalam praktik pendidikan yang diselenggarakan atau studi pendidikan lebih lanjut. Nah, jadi fungsi spesialisasi dengan fungsi subprogram ini saling berkaitan teman-teman dalam lulusan LPTK ini. Dalam mengembangkan wawasan, penguasaan teori, dan lulusan LPTK ini menjadi fungsi titik tolak atau pijakan dasar dalam praktik pendidikan atau studi pendidikan tersebut. Nah, bahwa dapat diselenggarakan atau bisa diselenggarakan terhadap studi pendidikan lebih lanjut ya teman-teman. Slide selanjutnya. Ya, yang ketiga ada tujuan landasan pendidikan. Nah, apa aja sih tujuan landasan pendidikan ini? Yuk kita cari tahu. Ya, apa sih tujuannya?
Yang pertama ada membangun sistem pendidikan yang bermutu dan berkualitas yang dibutuhkan landasan atau pondasi yang kuat. Nah, seperti dalam landasan pendidikan ya, sudah tertulis atau tertuang dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 yaitu landasan yuridis, yaitu seperangkat asumsi yang bersumber dari aturan-aturan perundang-undangan ya teman-teman yang berlaku di Indonesia. Nah, contohnya yang tadi saya sebutkan tentang atau tercantum pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional itu sendiri ya teman-teman. Nah, yang kedua adanya landasan pendidikan yang diharapkan tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. Nah, dengan adanya landasan atau pijakan peraturan undang-undangan atau landasan pendidikan yang lainnya atau jenis ilmiah yang lainnya menjadi pedoman atau landasan dalam mencakup atau mengembangkan studi pendidikan maupun praktik pendidikan sistem belajar dan mengajar sendiri. Yang ketiga ada landasan pendidikan bisa digunakan sebagai tolak ukur atau pijakan dalam kualitasnya sebuah sistem pendidikan. Nah, menjadi adanya landasan pendidikan ini dalam berbagai jenis itu bisa menjadi titik tolak dalam praktik pendidikan itu sendiri maupun studi pendidikan itu sendiri ya dalam suatu negara. Bahwasannya kualitas sebuah pendidikan itu bisa dilihat dari landasan pendidikan suatu negara itu sendiri. Nah, yang keempat adalah landasan pendidikan menjadi pedoman yang sesuai atau konkret. Betul ya teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan bahwasannya dengan adanya landasan pendidikan ini bisa menjadi landasan yang konkret yang sesuai dengan studi pendidikan maupun praktik belajar mengajar yang diberikan oleh gurunya, yang diberikan kepada siswanya, dan lain-lain. Itulah beberapa pemaparan saya mengenai definisi, fungsi, serta tujuan landasan pendidikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang mendengarkannya maupun menyaksikannya. Siap, cukup, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.